Oke, kita udah beberapa hari nih ya, gerakan 14 hari stay at home, dan jujur buat gue itu nggak gampang. Nah, gue tuh mau curhat sama temen-temen deket nih, apakah mereka punya kesulitan yang sama. Gue mau telepon Yana, gue kepo dia lagi di mana sekarang. Nah, sebelum gue telepon, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, coba kita kepo Yana di mana. Oi, Gimana? Apa kabar? alhamdulillah masih work from home nih dan benar-benar Tiap hari work from home jadinya? Iya, benar-benar work gitu ya. Nih, gue lagi kerja tuh. I see. Dan gue juga udah berapa hari nih nggak keluar dan jujur bosen minta ampun. Asli sih. Bentar. Lu sendiri gimana? Kerjaan beneran bisa dibawa pulang? Aman? Iya, bentar gue taruh di tripod dulu ya. Nah, aman kerjaan dibawa pulang. Ya gimana ya, aman gak aman sih, namanya biasa kerja di kantor kan ketemu sama bos langsung. Ini kerjaannya cuma meetingnya itu pakai ya video call, jadi agak-agak masih rancu kali ya. Kita kan jarang ya pakai kayak gitu ya. Iya. Karena gua ngelihat nih ya teman-teman juga pada teleconference gitu, dan gua ngelihat itu rempong deh. Lu ngerasain gitu nggak? Asli sih, apalagi pas hari-hari pertama itu kan. Hari-hari pertama tuh kita kan masih biasanya video call itu memang udah disettingin sama orang IT. Kalau di kantor gue ya, tiba-tiba kita harus nyeting sendiri di laptop kita pakai software yang baru gitu yang jarang kita pakai. Jadi banyak yang gagap. Kalau gue anak-anak muda kan masih gampang ya buat nyeting-nyeting kayak gitu. Tapi beda dong kalau yang udah tua gitu, senior-senior gue gitu yang udah berumur ya pasti repot lah gitu kan. Tapi kalau lo gimana nih menyikapi work from home ini? Iya, gimana ya? Menurut gue ya gerakan yang oke gitu. Tapi jujur menurut gue sulit karena ya teman-teman sih juga banyak bilang gitu. Gimana kita tuh masyarakat yang sosial banget ya, apalagi budaya timur ini. Ketemu orang yang lebih tua maunya salim, ketemu teman maunya salim lah, dipeluk lah. Dan nggak bisa tuh rasanya kayak ada awkward momennya gitu loh. Asli sih. Iya kan? Asli. Iya kan? Walaupun kita ya bagus sih gerakannya gitu, tapi beberapa hal kayak gue yang harus gue lakukan itu emang nggak bisa dari rumah aja gitu. Kayak misalnya gue kan lagi ikut beberapa tes rekrutmen gitu. Kemarin kan ikut tes kayak di simulator gitu. Ya kali kita mau masuk ngelap dulu gitu. Bilang, Pak, ini saya ngelap dulu ya kayak gitu. Ya awkward lah, mau dipukul. Asli sih, bener banget. Kayak kemarin mau tes medis ya kan di Balai Kesehatan Merbang gitu. Ya emang harus ke sana gitu. Iya, nggak mungkin kan orang di sana ya. Hasilnya lo kirim pakai GoSend atau GrabSend itu nggak mungkin kan ya? Atau via video call gitu dikirim attachment kan nggak mungkin juga ya. Dan gua rasa lu sama gue ini masih beruntung masih bisa dibatasi lah kegiatan kita di luar, tapi banyak orang di luar sana yang nggak ada pilihan sama sekali ya. Nah, betul. Gimana ya untuk orang-orang yang kayak gitu? Asli sih. Kalau gue nih ya, kalau gue pengalaman WFH ini terlepas dari pekerjaan gue yang tadi bilang video call-nya agak sulit itu, terus koordinasinya jadi agak lebih sulit gitu kan. Kalau gue pribadi, terlepas dari pekerjaannya itu 14 hari stay at home itu agak sulit karena gue kan orangnya sosial banget ya. Anaknya tuh demen banget nge-mall gitu, demen banget ngerumpi gitu. Pulang kantor aja kan ke mall gitu kan. Nongkrong sama anak-anak gitu kan. Enggak apa ya, ngegosip, ngegibahin orang gitu. Sedangkan sekarang tuh harus ditahan sedemikian rupa supaya nggak jalan keluar. Itu sebenarnya yang tantangan yang buat gua agak sulit. Tapi bener juga tadi kata lo bilang banyak orang yang kalau gue bisa nih work from home gitu kan, ada teknologi dan kerjaan gua kebetulan memang bisa dikerjakan di rumah. Walaupun demikian, ada beberapa kerjaan nih, gua kan anak komunikasi ya, gua ngurus event. Ada beberapa event yang akhirnya harus gua cancel. Ada beberapa event banyak banget lah bisa dibilang banyak keluar kota gagal gara-gara ada work from home ini. Yang paling sedih itu pengalaman gua kemarin ketika gua harus menyelenggarakan yang namanya donor darah nih. Donor darah di kantor gue itu kan biasanya setahun tuh 4 kali donor darah. Nah itu harusnya jadwalnya itu bulan ini dan itu harus batal gara-gara work from home. Terus pas gue WhatsApp si PMI-nya itu dia bilang tolong dong jangan dibatalin gitu kan, soalnya stok darah kita sudah menipis banget, dia bilang kayak gitu. Kasian kan. Terus kita targetnya tuh sampai 125 orang gitu yang datang biasanya. Dia bilang 10 orang pun akan kita ambil kok darahnya. Itu
itu langsung gue bikin kayak nyes gitu. Iya. Wow gitu. Ditambah kan bentar lagi nih ya, Ramadan kan? Iya kan? Dan Ramadan itu puasa biasanya orang-orang tuh pada nggak mau donor darah. Oh iya, karena lemes. Karena lemes, Iya, jadi mungkin agak-agak sulit nih bagi PMI juga gitu kalau iya, menurut iya, gua. Tapi ya gimana ya? Iya, kalau mau di list di luar sana yang kesulitan tentang ini kayak lebih banyak yang lebih Bener. ribet daripada kita. Gitu, Iya, ya. ada kan kerjaan-kerjaan yang lain yang memang nggak bisa dilakuin Iya. di rumah kan. Iya. Ojek online misalnya kan ya. Itu Iya, kan mereka itu gimana harus di luar. itu benar-benar harus di luar, terus pedagang-pedagang gitu kan yang Iya. agak-agak sulit. Memang ini ekonomi jadi agak-agak Dan kita juga yang butuh gitu loh. Tapi nih, gua udah nanya beberapa temen gue yang ini nih. Lu pernah nggak kepikiran untuk ngetes aja? Lu positif apa enggak? Pernah nggak? gimana? Lu positif coronavirus atau enggak? Lu pernah research caranya gimana atau pernah kepikiran untuk ya udah gue tes aja deh gitu? Sebetulnya gue pengen juga, tapi belum sih, belum kesampaian, dan gue berharap tidak pernah kesampaian karena kan kalau mau ngetes katanya harus ada ini dulu ya, symptoms dulu gitu ya. Iya. Emang ada infonya? Lo punya info soal itu? Nah sebenarnya gue belum research lebih dalam sih soal itu, tapi ya awareness aja lah di diri kita karena ya yang kita baca kan inkubasinya aja lama gitu, jadi kita kita pikir kita ketemu orang kita tahan, tapi masalahnya kita bisa bawa ini ke orang lain yang nggak tahan. Ya. Itu poin pentingnya tuh di situ, makanya ya kalau gue mulai nunjukin simptom ya pasti gue akan cek sih, gitulah. Iya, jadi kan ada katanya yang cuma carrier doang gitu kan. Ya, Tapi ya, memang si sih. tes ini agak-agak sulit karena di Indonesia itu nggak gratis ya katanya ya. Sempet baca sih nggak gratis, apalagi kalau yang negatif ya. Kecuali kalau dia memang sudah suspek. Katanya. Wah, kita harus cari tahu itu. Iya, itu harus riset lebih dalam lagi. Tapi memang begitu katanya kalau kita sudah suspek, sudah PDP, baru tesnya itu gratis. Tapi kalau negatif katanya bayar. Dan itu bayarnya tuh gue pernah baca itu mulai dari ratusan ribu sampai ke jutaan rupiah. Gitu. Walaupun tes awalnya sebenarnya, kalaupun kita tidak tes swab, bukan swipe ya, kalau swab itu Tinder, itu SWAB katanya. Iya. Swab katanya itu itu seenggaknya awalnya kita tes check dulu, medical check up dulu. Kalau memang di paru-paru kan toraks apa? Kalau ada gejalanya itu ya. Apa namanya istilahnya itu kan? Iya, toraks benar. Toraks ya. Jadi kalau memang ada indikasi kayak gitu, baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau paru-parunya baik-baik aja, itu nggak perlu tes lagi. Yang penting mawas diri kali ya. Dan stay at home ini emang udah pas banget. Udah tepat menurut gue. Menurut gue tepat banget. Banyak yang lebih ngeri caranya, kita udah lebih tepat, tinggal patuh aja nih. Nah masalahnya nih ya kan, banyak juga gue punya teman-teman dibilang work at home langsung girang pengen pergi. Asli. Gak tau lo ada teman-teman gitu nggak? Temen gue sih semoga nggak ada ya. Tapi gue lihat di berita ada tuh yang judulnya liburan corona. Sampai macet. Judulnya liburan corona, alih-alih stay at home dia malah ke puncak. Kemudian ke puncak kenikmatan dunia ya daripada ke puncak Bogor sana. Iya nggak sih? Nah yang kayak gitu-gitu emang yang harus kita tahan diri ya. Namanya work from home tuh bener-bener ya udah di rumah aja. Tapi memang karena menurut gue literasi masyarakat Indonesia agak susah juga sih. Dia agak susah untuk apa ya. Walaupun media sebegitu masifnya memberitakan, influencer juga sebegitu masifnya memberitakan, tapi nggak semuanya itu punya akses yang bagus ke sana, ya kan? Akhirnya dan ya itu Indonesia itu negaranya luas banget. Iya. Jakarta pun gede banget, Jawa pun segede itu gitu kan. Cara kita dapat menangkap informasi itu juga beda-beda caranya. Betul banget. Ada yang udah mulai panik, ada yang masih santuy. Dan kalau gue pengen nanya deh kalau misalnya ngomongin soal langkah pemerintah Indonesia yang misalnya tidak memperlakukan lockdown, itu kayak gimana menurut lo? Jujur menurut gue awalnya gue merasa penanganannya agak slow, ya kan? Tapi catching up gue menuju ke sini awareness-nya lebih bagus. Nah, lockdown sendiri ya menurut gue pribadi ya masuk akal sebenarnya, tapi untuk Indonesia ini sulit kayaknya, apalagi Jakarta ya, case terbanyak ada di Jakarta. Jakarta kalau lu lockdown sulit semua, supply keluar masuk dan lain-lain. Kegiatan ekonomi Indonesia tuh lebih dari 50% di Jakarta. Itu dampaknya akan ke depannya lebih ngeri lagi gitu daripada yang udah dilakukan sekarang. Work from home gitu, itu akan membuat orang panik. Katanya aja tuh kayak udah serem.
Lockdown gitu kan. Iya, dikunci. Dikunci ke bawah. Kayaknya kita nggak siap menerima itu. Iya, tapi kalau dibandingin sama negara lain misalnya ya Korea Iya. Selatan. Iya. Korea Selatan itu kan dia nggak nge-lockdown juga kan. Oke. Cuma dia memang beda sama Indonesia karena dia benar-benar masif Iya. pengetesannya. Iya. Sedangkan Indonesia nggak belum mampu untuk melaksanakan tes Menurut masif gue itu. ada keterbatasan di kemampuan kita untuk ngetes juga dan kemampuan orang menyerap informasi itu sih berhubungan langsung sama itu menurut gue. Betul. Intinya adalah karena memang tadi plus minusnya banyak banget ya kalau kita lockdown ekonomi jadi lumpuh, terus supply makanan juga harus benar-benar di provide sama pemerintah gitu kan, segala macam itu. Nah kita caranya itu ya dengan work from home ini benar-benar batasi aktivitas di luar rumah. Betul. Kita keluar rumah kalau benar-benar penting aja. Ada kebutuhan. Gitu. Terus kemarin di mana? Sempat ini juga panic buying, banyak banget beli makanan itu. Jujur gue enggak lakukan semuanya senormalnya aja. Tapi yang emang lebih gue ubah sekarang tuh kayak cuci tangannya lebih, terus yang mandinya lebih banyak, lebih pagi, gitu. Ya makanya kan kalau kayak gitu kan akhirnya kan sabun lebih cepat habis. Nah itulah yang gue lebih stok. Gitu. Gimana? Sorry, sabun lebih gampang habis. Sabun di rumah cepet habis gara-gara dipakai terus. Oh iya, dipakai buat mandi. Oh iya, buat mandi. Iya, buat yang lain, Pak. Iya, buat cuci tangan, buat mandi gitu kan. Nah, itu tapi jujur untuk makanan sendiri ya normal-normal aja sih. Iya sih, gue juga kayak gitu sih. Iya. Yang penting gue lihat juga di sosial media banyak orang yang bikin campaign tentang jangan panik, kita makanan tuh cukup kok, itu bagus-bagus kok. Dan, asli. Ya udah kita ikutin aja. Seperti biasanya, pernah jadi anak kos kan lo? Iya sih. Iya, ya kayak gitu aja. Iya. Irit-iritin segalanya. Intinya jangan panik, terus work from home itu benar-benar berfungsi banget ya. Lo pernah nonton video yang itu belum? Yang diterjemahkan dari artikelnya Washington Post ya kalau nggak salah. Iya, gue udah lihat. Itu kan bener, itu bisa dibilang bener juga sih. Iya, betul. Cara kita untuk mendukung pemerintah dan melawan corona ini adalah dengan work from home batasi. Iya, betul. Yang ada kurvanya itu dan bagaimana kita kita sendiri bisa ngontrol siapa yang harus dirawat dan tidak, ya kan, dan kita bisa menjadi bagian yang nggak usah dirawat tapi jaga diri aja. Satu intinya lagi itu. sih yang pernah gue lihat tuh postingan di media sosial soal ini loh, tenaga kesehatan. Oke. Mereka tuh salah satu orang yang tidak bisa work from home kayak gue, kayak kita, ya kan? Bener. Dan mereka harus tetap bekerja. Terus ada postingan yang you work home for us ya, ya kan? Apa sih depannya? We work for you, ya kan? Bla bla bla. Stay home for us. Nah itu benar-benar kayak, oh iya sih. Jadi intinya kami kerja di sini untuk Anda kerja di rumah untuk kita gitu ya. Iya. Untuk mereka, iya sih, asli gue setuju sih dengan gitu, itu. Ya intinya mas selama 14 hari ini ya udahlah ya. Hitung-hitung ngasih waktu bumi untuk istirahat. Untuk napas. Iya, ngasih kita bumi juga untuk bisa bernafas. Sebentar lah. Betul. Gitu. Alright. So ya udah sana lanjut kerja dulu. Gue juga mau kerja lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. See you, Yana.